warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti. Anak-anak Ustadz kelas 7C dan 7D, pada hari ini Ustadz ingin perkenalan aja dengan kalian ya. Ustadz tidak menyampaikan materi, tapi ingin berkenalan ya. Tapi mungkin tidak semuanya bisa nanti Ustadz tanya satu-satu ya, karena banyak ini gabung kelas 7C dan 7D. Jadi yang pertama-tama paling tidak sudah tahu guru PJOK antum siapa kan? Nah, inilah wajah Ustadz. Ustadz adalah guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau disingkat PJOK. Guru PJOK Sekolah Islam Ulunuha Medan ya. Ustadz mengajar di Ulunuha kurang lebih sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun mulai tahun 2018. Kemudian Ustadz merupakan alumni dari Universitas Negeri Medan ya, Universitas Negeri Medan. Jurusan yang Ustadz ambil pada waktu itu adalah jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan ya. Kemudian Ustadz melanjut kuliah di perguruan tinggi ya, di jenjang pascasarjana S2 di Jakarta ya, untuk mengambil gelar Magister Pendidikan ya. Ustadz mengambil di Jakarta jurusan Magister Pendidikan Olahraga ya, disingkat MPD. Kemudian anak-anak Ustadz di sini udah pernah melihat Ustadz belum sebelumnya? Belum ya. Ada yang udah, ada yang belum ini. Yang udah si Ahmad Paik ya, Ahmad Paik ya. Kalau Ahmad Paik sudah pernah melihat Ustadz, karena Ahmad Paik ada belajar dengan Ustadz ya, belajar privat renang ya, privat les renang sama Ustadz ya, Ahmad Paik. Kemudian yang lainnya coba Ustadz lihat ya wajahnya satu-satu ya. Coba Nabil Albaru nih wajahnya mana nih? Nabil Albaru, Fahri Ahmad wajahnya tidak kelihatan. Coba ini Fahri Ahmad wajahnya tidak kelihatan. Fahri Ahmad. Kis Maulana. Kis Maulana enggak nampak juga ini. Udah? Nah, jadi gini. Kalau Ustadz mengabsensi sekarang nanti tidak sempat waktunya. Jadi kalian harus tetap mengisi absen yang diabsensi oleh guru ya, yang tiap hari itu ya. Diabsensi jangan lupa ya nak ya. Itu nanti diabsensi jangan lupa. Nanti di sini antum hadir, tapi nanti absensinya tidak hadir, nanti dihitung tidak hadir. Kalau Ustadz absensi sekarang ini tidak sempat waktunya, karena cuma setengah jam kita diberikan ya. Kalian 2 kelas banyak kali orangnya. Nanti kalau Ustadz absensi sekarang satu-satu, habis waktunya ya. Nah dari itu jangan lupa ya mengabsensi nanti ya, yang tiap pagi itu ya. Absensinya dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 8 kan? Itu jangan lupa diisi. Misalkan nama Ahmad Faik sudah mengikuti
pelajaran daring PJOK Zoom, gitu ya. Ya, jangan lupa itu ya. Kemudian pelajaran PJOK adalah pelajaran yang menekankan pada praktek sebenarnya ya. Kita menekankan pada praktek, bukan seperti ini sebenarnya, praktek. Ibaratnya Ustadz mengajarkan antum cara servis bulu tangkis. Ya, kalau cuma hanya teori seperti ini Ustadz sampaikan, memang antum tidak paham, harus praktek sebenarnya. Tetapi karena kita masih ada musibah ya, ada musibah corona, maka dari itu antum semua sabar dulu ya. Nah, sabar. Jangan lupa kalau sholat berdoa, ya Allah, segera angkatlah virus corona ini agar hamba bisa segera sekolah, bisa mengikuti pelajaran, terutama pelajaran-pelajaran agama ya, dan pelajaran-pelajaran lainnya gitu. Berdoa, jangan lupa berdoa. Karena apa? Karena jujur antum semua kan masih muda, dosa antum itu masih, ya kalau Ustadz bilang masih sedikit. Insya Allah kalau antum kan masih lebih diijabah doa antum ya. Ya nak ya. Apalagi yang belum balik ini. Apalagi yang belum balik, ada yang belum balik kan? Nah, masih suci itu kalau belum balik. Doanya insya Allah makbul. Ya Allah, angkatlah virus corona ini dari Indonesia dan dari dunia agar kami bisa bersekolah, bisa beraktivitas kembali. Doa, jangan lupa doa. Kalau Allah mengangkat virus corona mudah aja ya. Nah, itu dia. Udah pengen sekolah kan? Nah, bosan ya di rumah ya kan? Iya, sama Ustadz pun gitu, pengen mengajar secara langsung, mengajar olahraga kepada kalian ya. Nanti Ustadz ajari bagaimana servis bola voli, bagaimana smash bola voli, bagaimana bermain bulu tangkis, bagaimana bermain tenis meja. Insya Allah nanti Ustadz ajarkan ya. Kemudian sekolah kita, sekolah Islam Ulunuwa adalah sekolah yang berbeda ya dari sekolah-sekolah lain. Tujuan kita sekolah bukan untuk dunia ya Bang ya. Sekolah kita adalah untuk kebahagiaan akhirat ya, untuk kebahagiaan akhirat. Karena apa? Kalau sekolah-sekolah yang lain, Ustadz tidak menjelek-jelekkan sekolah lain, bukan. Hanya Ustadz memotivasi kalian di sekolah kita ini nanti biar kalian gak kaget gitu ya. Kok sekolah kita ini kok terlalu gini kali, kok terlalu belajar agama kali. Karena memang basic sekolah kita adalah untuk kebahagiaan akhirat. Akhirat tujuannya. Kalau dunia, kalau kita kejar akhirat, dunia ikut enggak? Nah, ikut kan? Ikut pasti. Contohnya apa? Contohnya apa? Misalkan seperti ini. Antum hafal Al-Qur'an 30 juz misalkan. Antum hafal Al-Qur'an 30 juz, mungkin enggak antum jadi orang miskin? Enggak mungkin. Kalau antum hafal Al-Qur'an 30 juz, antum pasti ditawari di masjid-masjid di Indonesia. Pasti antum akan ditawari jadi imam, ya. Antum akan ditawari keliling Indonesia bagaimana caranya bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz. Banyak orang yang membutuhkan antum. Betul enggak? Duit yang mengejar antum, bukan antum yang mencari duit lagi. Itu salah satu contohnya. Kan enggak ada kita lihat orang habis 30 juz minta-minta di pinggir jalan, minta-minta uang, enggak ada kan? Enggak, itu salah satu contoh. Apalagi kalau antum dibarengi hafal Al-Qur'an 30 juz. Enggak usah 30 juz, misalkan 15 juz. Antum itu udah sangat dibutuhkan untuk menjadi guru tahfiz. Antum akan dibutuhkan untuk menjadi imam masjid. Nah, apalagi kalau antum hafal ilmu-ilmu agama, antum akan ditawari oleh orang akan menjadi guru, menjadi ustadz. Nah, jadi kalau kita mengejar akhirat, dunia akan ikut, nggak mungkin tidak, ya. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat tidak bakal sama sekali ikut, nggak bisa dia. Kita misalkan ke diskotik, misalkan anak-anak muda ke diskotik,
atau pacaran, ya kan? Nah itu akhirat tidak ikut, nggak bisa akhirat ikut sama sekali, tidak ikut, tidak dapat pahala dia. Nah, nggak bisa. Seandainya orang misalkan berbuat maksiat, mencuri, ya kan? Mencuri. Kemudian hasil curiannya itu dibuat untuk sedekah, dapat nggak pahala dia? Ah, nggak dapat pahala kan? Nggak bisa, nggak nyambung. Kalau orang berbuat keburukan tidak dapat kebaikan, meskipun kebaikan itu dilakukan dia, ditolak. Ah, maka dari itu kejar saja akhirat, dunia akan ikut, ya. Karena apa, anak-anak Ustadz? Kita hidup di dunia ini tidak tahu umur kita sampai kapan, ya. Betul nggak? Betul anak Ustadz? Iya kan, umur kita di dunia ini kita tidak tahu kan? Ustadz mau bercerita sedikit tentang cerita yang tentang keluarga Ustadz, ya, bukan menceritakan keburukan. Ini hanya menjadi pengingat kalian. Nah, coba tenang dulu ya suaranya. Ustadz punya seorang paman. Paman Ustadz itu adalah seorang militer, seorang tentara nasional Indonesia, seorang militer. Jadi paman Ustadz ini keadaan sehat. Malam-malamnya kami kumpul keluarga kan, malam keempat atau kelima Lebaran itu kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, bercanda ria di rumah Ustadz, di rumah kakek Ustadz. Tapi ketika pada malam hari pukul 2 atau pukul 3 pagi lah, itu udah mau menjelang subuh, tiba-tiba Om Ustadz ini tidak sadarkan diri, dalam keadaan tidur. Ustadz melihat sendiri sesak napas beliau, tapi tidak bisa bersuara. Sesak napas gitu kan, matanya yang nampak hanya putih-putihnya aja, mulutnya menganga. Padahal malamnya sehat, nggak ada keluhan apapun sedikit pun. Dan pada saat malam itu juga beliau rupanya sedang sakaratul maut. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa beliau akan meninggal. Pada saat tidur ini Ustadz melihat kejadian itu. Ya Allah, berarti nyawa itu dicabut Allah bukan karena kita sakit, bukan karena kita kecelakaan, bukan karena kita tua, tapi karena memang sudah ajalnya. Jadi kita ajal nggak tahu sampai kapan. Misalkan nanti siang entah Ustadz yang meninggal atau siapa yang meninggal, kita tidak ada yang tahu. Jadi kita hidup di dunia ini memang hanya untuk beribadah kepada Allah, mempersiapkan diri untuk bekal kematian, ya. Ya, itu. Kita nggak ada. Nah, seperti saya bilang tadi, tidak ada jaminan kita untuk hidup kekal abadi di dunia ini. Jadi, itu sebagai motivasi antum agar semangat beribadah. Nah, kalau kita ingat kematian, kita akan semangat beribadah, semangat menuntut ilmu. Ya. Nah, kalau kita tidak ingat kematian, kita tidak semangat akan menuntut ilmu. Kita akan mengingat, oh enak kali ya jalan-jalan ke mall ya, enak kali jalan-jalan ke pantai ya, enak kali lah orang itu punya mobil mewah, orang itu punya kereta yang bagus, kereta balap. Nah, kalau kita tidak ingat kematian, kita ingat perkara dunia. Nah, kita jadi malas beribadah, ya. Paham anak-anak Ustadz? Ya, itu tadi Ustadz memotivasi agar antum tidak bosan menuntut ilmu. Ingat kematian, harus ingat kematian. Tiap hari harus ingat kematian agar kita semangat menuntut ilmu, ya. Karena bekal kematian itu ilmu, bukan ilmu dan amal, ya, bukan dengan harta, ya. Nah, contohnya antum sholat saya udah bener belum ya sholatnya ini ya, kan pakai ilmu kan sholat itu kan. Nah, itu nanti ditanyai, nanti ketika meninggal ditanyai. Yang pertama ditanya apa ketika meninggal? Nah, ibadahnya apa yang ditanya? Ibadah apa yang pertama ditanya tentang kematian?
Tentang sholat kan. Nah, sholat kita, ya sholat. Misalkan antum sholat subuh 3 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh kan? Berarti harus, nggak boleh kan? Berarti harus ada ilmunya. Nah itu harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya ya kita bebas-bebas aja. Sholat subuh kok cuma 2 rakaat, nggak enak. Nggak, kita kan masih muda, udahlah 4 rakaat lah atau 5 rakaat. Nggak boleh gitu kan? Harus ada ilmunya. Kemudian anak-anak ustadz, di sini kan kita guru ulunuha itu banyak. Bener nggak guru ulunuha banyak kan? Macam ustadz nih Ustadz guru memiliki ciri khas sendiri. Ustadz memiliki ciri khas sendiri, ada kekurangan tersendiri, ada kelebihan tersendiri. Ustadz-ustadz yang lain juga seperti itu, ada kelebihan tersendiri, ada kelebihan tersendiri. Ya, ustadz-ustadz yang lain ya. Dari itu antum semua harus pahami tiap-tiap ustadz, ya. Paham? Jangan samakan ustadz dengan ustadz-ustadz yang lain. Ustadz Ihsan ini kok seperti ini, kok nggak seperti ustadz yang satu lagi. Ustadz si yang satu lagi kok nggak seperti Ustadz Ihsan. Jangan dibanding-bandingkan seperti itu ya. Nah, antum yang mengikuti guru antum ya, mengerti? Karena di sini di sekolah orang tua adalah kami, kalian adalah anak-anak didik. Sama seperti di rumah. Kemauan orang tua apa kemauan antum duluan harus dituruti? Itu dia. Kemauan orang tua, kalau kemauan anak dituruti berantakan rumah tangganya, ya kan? Sama kami di sini memberi ilmu, memberikan pengajaran. Kalau di rumah orang tua memberikan ilmu, memberikan rezeki sama kalian, memberikan makan. Lebih kalian turuti lagi, ya. Seperti itu. Kalau tidak perkara-perkara maksiat, apa yang disuruh orang tua, apa yang disuruh guru, lakukan saja ya. Meskipun tidak mengenakkan hati, lakukan saja, ya. Itu coba dipahami. Meskipun tidak mengenakkan hati, turuti saja, ya. Kita buat sistem militer. Tahu sistem militer? Siap komandan, ya kan? Ya kan? Tentara kan gitu kan? Masuk paret, siap komandan. Cuci mobil, siap komandan. Panjat pohon, siap komandan, betul nggak? Tapi Ustaz kami di sini nggak seperti itu kali, nggak mana ada Ustaz suruh antum manjat pohon, suruh masuk paret, suruh nyuci mobil, kan nggak ada kan? Tapi kita ambil seperti itu, harus kita sistem militer, oke? Paham? Toib ya. Jadi nanti kalau udah seperti itu berjalan lancar kita pembelajarannya. Berjalan lancar. Oh iya, Ustadz Ihsan katanya kalau waktu proses pembelajaran udah lakukan aja apa yang dikatakan guru, meskipun tidak mengenakkan hati. Ada yang guru mintanya seperti ini, ada guru yang minta seperti ini, turuti saja selama tidak melanggar syari. Tapi kalau misalkan Ustadz suruh, antum udahlah buat aja absen, nggak usah datang, nanti Ustadz buat hadir. Nah itu Ustadz suruh bohong kan? Udah antum nggak usah hadir ke pembelajaran, nanti Ustadz buat absen. Nah, itu Ustadz ngajari bohong, maka nggak usah dituruti, ya kan? Nah seperti itu. Karena apa? Umat Islam itu seharusnya jiwanya lebih dari jiwa militer, Kenapa? Dulu zaman Rasulullah pasukannya itu hanya sedikit. 300 lawan berapa? Lawan 1000 orang kan? Itu mereka berani mereka. Karena apa? Karena mereka menuruti apa kata Rasulullah, yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulullah. Tidak ada membantah-membantah. Mereka berani. Umat Islam itu berani-berani semua. Tapi pertama berani bukan melawan musuh, berani menjadi baik, berani melawan hawa nafsu dulu, ya. Berani melawan hawa nafsu, berani melawan kejahatan dalam diri, baru berani melawan musuh, ya. Kita itu lebih hebat dari militer-militer apapun umat Islam. Jadi terapkan itu, tunjukkan ya. Jadi biar musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang-orang
non muslim segan sama kita, bener nggak? Kenapa kita sekarang ini tertindas? Kita tertindas umat Islam, kita dihina, diejek, karena kita memang mental kita tidak siap. Mental kita ini mental yang tidak pemberani, ya. Kalau mau diajak jihad, nggak bisa lah kita jihad. Kita aja sholat masih males, masih kerjanya main game, betul nggak? Main game aja gimana? Nanti diajak jihad, ayo jihad, Allahu Akbar. Ini main handphone gini, main handphone, ya kan? Nantilah main game dulu, baru perang pedang, nggak bisa, ya kan? Dulu Rasulullah kalau mau perang malamnya itu sholat malam, minta kemenangan, nangis gitu. Kalau sekarang kita, makanya musuh-musuh Islam berani, alah orang-orang Islamnya main game aja, kayak mana berani orang untuk perang, ya kan? Iya, tunjukkan agama kita ini agama yang orangnya pintar-pintar, ya, pintar-pintar, pemberani, sholatnya nggak tinggal. Nah, itu dia. Antum pingin nggak kalau sholat subuh di masjid sama seperti sholat Jumat ramenya? Pingin nggak? Kan paten ya kan? Kalau sholat subuhnya kayak sholat Jumat, semua sholat Jumat, sholat subuh, wah itu kita udahlah, kita menguasai dunia kita. Menguasai dunia kalau seperti itu. Tapi kalau kita masih hobinya gini, main game, ya kan? Udahlah. Jadi tujuan Ulun Nuha itu jelas. Tujuan kami tujuan Ustadz di sini mengajari antum itu agar antum imannya kuat, ya. Agar antum imannya kuat, gitu. Kenapa? Antum bakal jadi orang tua nantinya, jadi orang tua. Jangan sampai antum nanti melarang anak antum. Anak apa? Muhammad Rehan. Ya, nanya apa Rehan? Anak Ustadz masih satu orang. Anak Ustadz masih satu orang, ya, perempuan, masih umur 1 tahun 3 bulan, ya, masih umur 1 tahun 3 bulan. Namanya yang menyelamatkan, coba tebak, yang menyelamatkan Nabi Musa di sungai siapa? Apa? Siapa yang jawab Asia tadi tuh? Oh, ini yang jawab ya, Siti Maisaro. Oh ya, siapa namanya? Ya benar. Benar. Masya Allah, mumtaz ya. Nama anak Ustadz adalah Asia Munifa ya. Asia adalah seorang ratu, ya. Istrinya siapa? Istrinya Firaun yang menyelamatkan Nabi Musa di sungai. Itulah. Jadi Ustadz, kenapa anak Ustadz namakan Asia? Agar dia imannya kuat seperti imannya Asia, ya kan? Asia kenapa? Asia meninggalnya kenapa? Kalau tahu antum? Asia benar ya, mumtaz. Asia meninggalnya dibunuh oleh suaminya sendiri, yaitu Firaun, karena mempertahankan agamanya, ya kan? Mempertahankan agamanya. Nah, jadi itu Ustadz ingin anak Ustadz menjadi orang yang imannya kuat, makanya Ustadz namakan Asia. Kemudian ini siapa ini? Siti Maisaro, namanya nanti diganti ya, nama. Nanti diganti ya Bang ya, Ahmad ya. Ahmad nanti diganti nama akunnya nih, jangan buat nanti namanya Ahmad ya untuk minggu depan. Iya. Satu lagi pesan Ustadz, antum nanti bakal jadi orang tua. Antum jadi orang tua, jangan sampai kelakuan kita nanti dicontoh sama anak-anak kita. Misalkan gini, antum hobinya main game, nggak mau sholat.
itu nanti anak kita akan diberitahu oleh tetangga atau kawan-kawan kita, Allah itu bapakmu dulu malah sholat, kerjanya main game. Nah, itu nanti anak antum akan terekam. Dia nanti kalau antum suruh sholat, Allah bapak dulu pun masih muda, nggak mau sholat, kerjanya main-main game. Jadi nggak usah nyuruh-nyuruh saya, betul nggak? Misalnya gitu. Misalkan contohnya orang tua kita tidak sholat, tidak mau puasa, malas bangun pagi, nggak mau kerja, pasti kita, alah, dalam hati kita, bapak aja nggak mau sholat, bapak aja kerjanya merokok aja, bapak aja kerjanya nggak mau kerja, nyuruh-nyuruh, kan gitu kan? Nah, dari sekarang antum harus melatih diri antum untuk menjadi orang tua, karena cepat atau lambat antum akan jadi orang tua, dilatih dari sekarang. Jangan sempat berbuat maksiat, nanti maksiat itu terdengar oleh anak antum. Anak karena meniru kebiasaan orang tuanya, betul nggak? Nah, itu dari sekarang dilatih, dari sekarang. Nanti kalau udah tua susah merubahnya. Ibarat pohon yang udah bengkok, pohon udah bengkok kan susah lagi diluruskan kalau udah tua pohon itu kan. Nah, kayak gitulah kita kalau masih muda masih bisa diluruskan, tapi kalau udah tua susah diluruskan lagi kayak pohon. Kalau pohon itu udah bengkok sampai tua ya bengkok aja dia. Betul kan? Nah, itu hanya sebagai motivasi dari Ustadz ya. Kita berapa menit lagi nih ya Pak ya? 2 menit lagi ya. Nah, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Coba ada yang mau bertanya lagi? Tadi si Ryan udah menanyakan kepada Ustadz. Ada yang mau ditanya lagi? Ya? Alamat Ustadz? Oh, ya, Ustadz lahir di Pematang Siantar, di Simalungun, di Kabupaten Simalungun, tepatnya di Kecamatan Tanah Jawa. Ada yang orang Simalungun? Sering. Coba angkat tangan yang pernah ke sana, yang sering ke sana, angkat tangan. Angkat tangan. Oh, Fatur Rahman ke Simalungun kemana? Di Marihat. Oh ya, Ustadz di Tanah Jawa di Simpang Tangsinya ya. Di Simpang Tangsinya. Nanti kalau antum main ke sana boleh WA Ustadz. Ustadz, saya di sini. Rumah Ustadz di mana? Saya mau singgah, mau jumpa. Nanti Ustadz jemput antum ya. WA Ustadz aja ya. Ya. Waktu kita udah mau habis ini. Berapa menit lagi nih? Oh, udah habis waktu kita. Ya, Ustadz pamit dulu lah ya. Ingat apa kata Ustadz tadi ya. Ingat kata Ustadz tadi ya sebagai motivasi antum. Ustadz ucapkan jazakallahu khair sudah mengikuti pembelajaran Zoom. Jika ada yang Ustadz sampaikan salah, Ustadz mohon ampun pada Allah dan mohon maaf kepada antum semua. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di absen nggak sempet itu. Oh, banyak kali. Itu lagi semangat-semangatnya itu. Iya, tadi di absen kayak gini ya. Ini 20 menit sih absensi kayak gini nih. Makanya bilang udah absensi pagi jangan lupa itu ya yang tiap hari ya bilang. Panggil aja. Lagi semangat apa kok praktek ya.
karat-karat itu, nanya itu aja. Apa namanya tuh yang kok lupa karat-karat? Oh, pantas nggak ada di sini. Ya, nggak apa-apa kalau bisa tadi. Untuk kumpul nggak bisa dibuka ada. Kita mana-mana. Di mana nih? Kita sebelah mana? Satu bara. Jalan, jalan, jalan. Ya. Assalamualaikum. Hah? Apa Gar? Nah, simpan ini. Dia mau nggak terbuka nih. Bisa nanti bisa kan? Ini apa rocker? Kelas ini baru ya? Iya. Kelasnya bisa kelas 11. Ekstra pertama itu. Jam berapa jadi kelasnya? Jam berapa? Jam 10. Jam pertama lah. Bisa. Iya di sini ya. Di sini loh. Soalnya Soka Bumer bisa lagi apa? Konsumur. Iya. Lagi apa? Ya. Sama. Iya. Dan dia belum pulang. Dia kadang jam 10 saat dia apa? Pulang daripada di kosongkan 1% sih ya. Atau jam berapa itu? Jam 11 ya? Kelas 3. Kelas 10 ya. Sekarang sampai jam 12. Saya sadar. Sadar bisa. Sama. Beda. Sama. Beda. Dengan Pak. Tadi enggak lembut juga sih. Ini Pak. Sama aja. Ini lebih keras lagi kain apa? Berarti mahal Pak, terus masalah Kain li, ya. kain celana li. Belum ada. Dan harus dicuci nih masih ini. Ini lupa pula anak nih, ya apa? Ini nggak bisa terbuka, ini cara bukanya gimana? Ya Pak. Ini lupa anak. Ini nggak bisa disimpan deh ya. Contoh, kamu harus simpan deh. Nah kayak gitu dia lupa anak kemarin dari OBS ini katanya tuh ya. Belum tahu. Oh udah sabar, saya cari begitu ya. Sekarang ya. Ini saksi ya. Hah? Saksi ya. Saja. S3 saja ini. Kenapa? Belum jumpa. Hah? Belum jumpa. Belum. 5 menit lagi. The exit cannot be configured because the file is open as OBS bookmark. Iyalah. Masya Allah. Main-main bank aja sekarang ya kan. Masya Allah. Gimana kalau tetap ada ujian ya? Nah, Ada ujian ya lagi. enggak ada tanya Pak. Itu kayak Boleh Pak. TF. Hah? Kayak TF gitu. ATM iya kan? Kayak itu. Ya. Yang fungsional. Iya. Kayak gitu. Itu ujian dari Apanya di mana nih? satu lagi. Iya. Yang paling gede itu kan itu. Misal hadis ya? Hadis ya?
suaranya ya. Pada adik-adik ya, Nanda ya. Suaranya ya, suaranya. Pelajaran akan dimulai nanti tepat pukul 9.20. Videonya tolong dibuka semua ya.